warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Kami dari SMK Negeri 1 Kota Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, ingin membuat suatu produk kamera analitik atau yang bisa kita sebut dengan ESP32 Cam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Firly Pertama, bertugas dalam bagian perakitan kamera analitik. Saya Rio Saputra, bertugas untuk menjelaskan modul panduan kamera analitik. Dan saya Edi Saputra, tugas program hasil perakitan kamera analitik. Marilah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan panduan kamera ESP32 Cam KKSI. Disusun oleh saya Yosa Putra dan dua rekan saya Yandika Pratama dan Hendi Saputra, kelas 12 jurusan Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 1 Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Ya, di sini ada alat dan bahan. Di sini terdapat power supply 5 volt, terus casing CCTV, modul ESP32 Cam, satu buah lensa kamera, pin jumper, boot leader USB TTL, dan juga satu buah kabel jumper dan satu buah kabel AC. Apa sih kamera ESP32 Cam? Kamera ESP32 Cam ini merupakan perangkat pengambilan gambar secara streaming tanpa menggunakan kabel atau wireless. Perangkat kamera ESP32 ini juga dapat menyimpan foto secara otomatis ke dalam server pada saat kamera mendeteksi muka manusia. Ya, ini adalah bentuk dan contoh dari kamera ESP32 Cam. Ini bentuk dari kamera ESP32 Cam dan juga satu buah lensa kamera beserta terdapat pin-pin yang tersedia di modul ESP32 Cam. Ini merupakan sumber dari gambar tersebut. ESP32 Cam adalah menyimpan foto ESP32 Cam di server FTP atau File Transfer Protocol. Gimana sih sistem kerja ESP32 Cam sendiri? Sistem kerja ESP32 Cam secara sederhana, sistem kerjanya akan mendeteksi dari gambar yang diambil oleh kamera, lalu setelah itu mengirim hasil fotonya ke server FTP atau File Transfer Protocol. Keunggulan dari ESP32 Cam sendiri adalah harganya terjangkau dan juga perangkat ESP32 Cam dapat lebih hemat dalam penggunaan penyimpanan data dibanding dari kamera CCTV. Ya, ini merupakan salah satu alat atau bahan dari ESP32 Cam, yaitu boot leader USB TTL. Dan ini adalah jumper Arduino. Jumper Arduino ini digunakan untuk menghubungkan boot leader dan ESP32 Cam saat proses penguploadan program, dan juga dapat digunakan untuk menghubungkan pin power ESP32 dengan power supply-nya. Kabel AC.
Alat ini atau kabel AC ini digunakan untuk menghantarkan tegangan dari sumber ke dalam rangkaian ESP32 cam. Power supply 5 volt. Power supply bisa didapatkan dari sumber mana saja. Bisa dari baterai atau adaptor. Casing CCTV. Dan ya, selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan modul kamera ESP32 cam, dan selanjutnya akan ada proses perakitan kamera ESP32 cam yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, izinkan saya melanjutkan dari rekan saya sebelumnya, Yosa, dan saya akan sesi perakitan. Dan bahan-bahannya yang pertama itu adalah ESP32 cam. ESP32 cam. Kedua, ada boot leader USB TTL. Dan bahan yang ketiga ada pin jumper. Jika tidak punya, ada penggantinya, yaitu K1 buah kabel jumper. Dan bahan yang keempat itu ada power supply 5 volt. Dan bahan yang kelima ada casing. Dan kabel yang keenam ada kabel jumper. Bahan yang ketujuh ada kabel AC. Bahan yang kedelapan ada satu buah kabel USB, kabel data. Nah, kita langsung mulai perakitannya. Pada perakitan yang pertama, kita akan pasangkan kabel jumper pada pin-pin yang ada di modul ESP32 cam. Dan di pin yang pertama itu ada 5 volt. Pin yang kedua ada ground. Dan pada pin yang ketiga itu ada power. Dan yang pin yang keempat ada on. Dan setelah kabel jumper terpasang, jangan lupa kita pasangkan juga pin jumpernya. Setelah selesai pada pemasangan pin-pin yang ada di ESP32 cam, kita lanjut pada pemasangan yang ada di boot leader. Pemasangan pertama sesuai dengan warna dan tahu pin-pin kabelnya. Pin yang pertama itu 5 volt akan berpasangan dengan ground. Dan pada kabel yang kedua, kabel pin ground, kita akan pasangkan dengan ground. Dan yang kabel ketiga, pin watt, akan kita pasangkan dengan EX. Dan pada pin yang terakhir, pin war, kita akan pasangkan dengan RX.
Jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Dan pemasangan terakhir, kita akan pasangkan lensanya. Jika sudah, kita akan pasangkan kabel datanya. Jika sudah selesai perakitannya, kita hubungkan kabel USB ke komputer atau laptop. Setelah perakitan selesai, maka selanjutnya akan ada proses pemrograman. Dan yang terakhir, kita akan bertemu lagi dalam proses packing. Baiklah, ini saudara kita dari teman saya tadi. Akan saya hubungkan dan saya program. Jika sudah di-download, kita ekstrak. Oke, ini tampilan dari file yang sudah di-download tadi. Ada app, kamera, index, dan kamera pins. Kita atur dulu konfigurasi WiFi dan passwordnya dahulu sesuai sambungan dari hotspot. Oke, saya connect dengan WiFi itu. Jika sudah, kita ubah. Setelah dikonfigurasi, kita klik file, save. Jika teman-teman belum download ESP32, kita download dulu dengan cara ketik tools, board alt picker, board manager, kita ketik ESP32. Kebetulan saya sudah install. Jika teman-teman belum install dulu. Oke. Kita lihat pada source apakah portnya sudah connect ya. Kita cari Arduino Altimeter.
Ini Altinker SP232 Cam sudah ada. Terus langsung kita verify. Oke, ini sudah terverify, tidak ada kendala. Langsung kita upload, teman-teman. Oke, bentar koneksi. Jika teman-teman mengalami error screen ini, teman-teman bisa restart ulang bagian tombol pada kamera S32 Cam. Terus setelah di reset, kita upload ulang. Setelah kita akan melanjutkan proses pengeboran casingnya, dan kita lanjutkan pada pembongkaran power supply-nya. Kita potong titik dan negatifnya. Proses pengeleman. Lanjutkan juga pada proses packing dan itu pemasangan kabel. Kita lanjutkan pada solderan kabel. Ya, inilah hasil dari packing
sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan prosesnya sudah selesai dan ini sudah siap untuk dijual. Dan cara menggunakannya ini tinggal dipasang dan dicolokkan di saklar. Demikianlah proses atau pengumpulan tugas KKSI dari kami bertiga, dan untuk dewan juri jika ada dalam proses pembuatan kami ada sumber-sumber dan hal-hal yang tidak pantas atau kurang pas, kami bertiga mohon maaf dan inilah kemampuan kami, dan untuk kedepannya akan lebih kami kembangkan lagi. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.